Halo, apa kabar? Hari ini kita akan bicara tentang self-talk, yaitu bicara pada diri sendiri dan kekuatan self-talk dalam merubah hidup kita. Baik merubah hidup kita menjadi positif maupun menjadi negatif tentunya. Karena sebenarnya self-talk itu mengandung kekuatan dan kita akan melihat dari sisi energi dan spiritual. Oke, kita langsung saja mulai. Kita tentu saja sering sekali melakukan self-talk hampir setiap saat. Karena diri kita sendiri sebenarnya adalah teman terdekat kita yang kita ajak ngobrol pertama untuk menentukan sesuatu, untuk memilih sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, apapun juga kita pasti biasanya bicara pada diri sendiri dulu, baru kemudian kita komunikasikan dengan orang lain. Sehingga ini udah menjadi hal yang sangat biasa bagi kita. Tapi mungkin yang nggak kita sadari adalah sebenarnya ketika kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri, kita tidak memilih kata-kata yang bijak. Sebenarnya yang aku sampaikan di sini adalah bahwa kata-kata, kalimat, itu semua mengandung energi. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah energi, termasuk kata-kata. Kenapa bisa begitu ya? Jadi kalau kata-kata, kita ambil saja contoh kata-kata good. Semua orang di dunia ini tahu bahwa good atau baik itu artinya baik. Nggak ada yang akhirnya orang bilang good itu konotasinya menjadi negatif. Jadi intinya semua orang di seluruh dunia setuju bahwa good itu adalah baik. Nah, sedangkan brengsek, jelek gitu ya, bad itu adalah kata-kata untuk sesuatu yang negatif, untuk sesuatu yang tidak berjalan semestinya, untuk sesuatu yang jelek. Semua orang di seluruh dunia tahu bahwa kalimat atau kata-kata bad, jelek, itu ya jelek, tidak sebaliknya. Nah, sehingga pada saat seseorang mengucapkan baik, 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 itu adalah baik, baik, energi dari seluruh orang di dunia ini digabungkan dan itu adalah energi yang baik di situ. Sebaliknya, ketika seluruh orang di dunia menyetujui bahwa kata-kata bad itu adalah perbuatan yang jelek, itu adalah sesuatu hal yang jelek, maka kalimat bad itu atau kata-kata bad adalah sesuatu yang jelek. Jadi semua orang di seluruh dunia tahu bahwa tindakan jelek ya bad, barang yang jelek ya kita bilangnya bad gitu. Semua energi terkumpul bahwa bad is bad. Akumulasi dari energi baik kepada kata-kata good dan akumulasi energi jelek dari kata-kata bad itu sudah diakui di seluruh dunia. Dan semakin orang-orang lahir lagi gitu ya, manusia kan selalu mati dan lahir kembali gitu ya. Dan kata-kata itu adalah kata-kata yang universal dan terus diberi energi. Yang satu diberi energi baik, kata-kata good. Yang satu diberi energi yang jelek, yaitu bad. Nah, jadi kalau misalnya kamu menggunakan kata-kata bad sama diri kamu sendiri dan seluruh orang di dunia tahu bahwa bad itu is bad, apa yang terjadi? Itu maksud saya. Jadi ketika kamu berbicara pada diri sendiri, hati-hati dalam memilih kata. Tentunya ini udah sering dibicarakan ya, self-talk, positive self-talk. Nah, jadi kita balik lagi ke positive self-talk. Ketika kita memilih kata-kata, maka dari itu tidak boleh memilih kata-kata yang tidak bijak atau kata-kata yang negatif. Karena sebenarnya self-talk yang kita lakukan bukanlah sekedar self-talk. Dari sisi energi, kita bisa melihat bahwa misalnya kamu bilang, ya itu kan cuman kemarin ngomong, aku kan gak sengaja gitu. Aku kan kemarin gak sengaja nih ngomong hal yang negatif sama diri aku sendiri. Bukan seperti itu, tetapi karena seluruh orang di dunia sudah tahu bahwa jelek, bad, brengsek, kamu gak bisa, itu adalah kata-kata yang diakui di seluruh dunia. So, jadinya itu akan memberi energi kepada diri kamu sendiri menjadi jelek. Ya, bukan hanya kamu sendiri yang bilang kamu jelek pada akhirnya, karena
orang lain akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kekuatan energi dari si kata-kata. Inilah yang sebenarnya patut kita sadari dari sisi energinya. Agak melenceng sedikit kalau kita sudah tahu bahwa kata-kata itu mengandung energi. Saya ingin mencontohkan lagi energi yang besar dari sebuah kata-kata, yaitu misalnya God, G-O-D, Tuhan. Semua orang udah tahu kalau God itu Tuhan. Kata-kata God ini akhirnya diberi energi terus oleh orang-orang yang berdoa, God, you are kind, Tuhan kamu baik, Tuhan kamu hebat, Tuhan tolonglah saya. Sehingga kata-kata itu dimaknai sebagai Tuhan, diangkat terus energinya oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan kata-kata itu, God itu akhirnya menjadi punya energi Tuhan, punya energi ilahi. Sebaliknya, kalau misalnya seseorang itu kata-katanya adalah iblis gitu, setan, ghost, atau apapun juga ya, Lucifer. Semua orang di seluruh dunia tahu bahwa itu adalah iblis. Sehingga semua mengakui bahwa itu iblis dan kata-kata itu terus direndahkan. Setan is bad, setan itu hanya perayu ulung. Yang menyebabkan jatuh dalam pencobaan adalah setan, dan setan semakin energinya diperburuk dan disetujui oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kata-kata iblis, setan, ia memang mengandung setan beneran jadinya. Seperti itulah yang aku maksud dengan kekuatan kata-kata. Jadi kalau kita ingin berbicara dengan orang lain pun, bijaklah dalam memilih kalimat dan kata-kata. Bukankah kita tidak mau orang-orang akhirnya menjadi terdrag down dengan kata-kata kita? Sebaliknya, berikanlah kata-kata yang membangun pada orang lain. Nah, kalau misalnya kita bisa memberikan kata-kata yang membangun kepada orang lain, apalagi kita juga harus memberikan kata-kata atau self-talk kepada diri kita sendiri dengan kalimat yang membangun. Bicara soal self-talk dengan menggunakan kata-kata dan afirmasi yang positif, karena seluruh orang itu tahu bahwa cinta adalah love, adalah kasih sayang, adalah sesuatu energi yang baik, adalah sesuatu energi yang agung. Dan ketika kamu berbicara kata-kata cinta pada diri sendiri, ini secara nggak langsung juga akan menaikkan vibrasinya kamu, akan menaikkan auranya kamu tentunya. Jadi bukan hanya karena you talk that myself, I love you, dan akhirnya kamu menjadi otomatis vibrasinya besar gitu. Karena sebenarnya vibrasinya itu besar karena kata-kata cinta itu sebenarnya sudah memiliki energinya sendiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga ketika you say that you love yourself, itu energi dari kata-kata cinta itu sendiri akan membantu vibrasinya kamu menjadi besar gitu. Jadi bukan sekedar aku kan nggak sengaja ngomong I hate myself gitu, enggak, karena hate sendiri itu sudah mengandung kata-kata dengan energi yang jelek. Jadi gimana kalau udah tahu ini teman-teman? Kita mulai untuk bisa berbicara self-talk tentang hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Itu penting nggak? Itu penting banget. Bicara hal yang baik, bicara hal yang positif, nggak dalam satu hari bisa selesai, nggak dalam satu hari bisa berubah. Sometimes keluar lagi tuh, bego banget sih, bodoh banget sih, seharusnya aku ini, bisa aja keluar. Tapi ketika lagi keluar, buru-buru di switching lagi ya, buru-buru di switch lagi. Aku ngomong apa sih gitu? Karena apa? Setiap orang di dalam perjalanan hidupnya, ketika melakukan journey di dalam hidupnya, ya pastilah ada rasa kesal, ya pastilah berbuat salah. Gak ada yang gak berbuat salah di dunia ini. Why? Karena kita masih manusia juga, bukan Tuhan. So, kalau misalnya memungkinkan, berubahlah terus, switch terus dengan kata-kata yang positif untuk melakukan self-talk.
Aku pun sedang dalam journey untuk selalu berpikir positif, dan aku merasa bahwa setelah aku melakukan pikiran yang positif, self-talk yang positif, aku jadi lupa kapan terakhir kali aku bicara buruk dengan diri aku sendiri ya gitu. Karena ketika aku masih sering dulu bicara hal yang buruk, dan ketika aku sudah mulai menyadarinya, kalau misalnya lagi muncul pikiran buruk, switching. Kalau lagi muncul pikiran buruk, switching terus. Bahkan ketika aku mengalami pencobaan, mengalami hal-hal yang buruk, yang aku pikirkan bahwa ini memang harus terjadi, dan ini aku ambil aja pelajarannya. Susah nggak sih seperti itu? Ya susah ya. Bukan hal yang mudah juga untuk bisa selalu berpikir positif. But I always try untuk berpikir positif. Dan pada akhirnya aku ngerasa kayak, aku udah lama juga nih ya nggak berpikir yang negatif lagi gitu. Dan ketika itu I feel kehidupan menjadi jauh lebih mudah. Bukannya tidak ada pencobaan lagi ya, tapi lebih mudah aja jalannya. Ada masalah ini, kok besok udah selesai gitu. Ada masalah ini, kok udah selesai dengan sendirinya tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ada solusinya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya di mana kalau misalnya menghadapi hal-hal yang buruk dan kita meratapi dan kita lalu self-talk hal yang negatif, menjadi lebih berat bebannya, menjadi lebih stres. Teman-teman, selain itu caranya udah banyak ya aku tuliskan di video-video aku sebelumnya. Aku buatin videonya banyak banget ya. Dengan kita melakukan jurnal bersyukur, dengan kita lakukan meditasi, dengan kita lakukan grounding, lakukan juga letting go atau berserah kepada Tuhan atas apa yang sedang kita hadapi, dan semuanya itu akan kembali lagi akhirnya kita bisa melakukan self-talk yang positif pada diri sendiri. Jadi sebenarnya journey dari melakukan hal yang positif, akhirnya hidup secara positif, itu juga merupakan perjalanan yang panjang, spiritual path yang panjang di dalam kehidupan seseorang. So, kalau kamu ketemu sama video aku hari ini dan melihat sampai sejauh ini, mungkin aja ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi merupakan satu perjalanan spiritual juga buat kamu untuk selalu menjadi baik, untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik, memiliki kehidupan yang jauh lebih mudah. Karena Tuhan tidak pernah memberikan hal yang sulit di dalam hidupnya kita, kalau sebenarnya kita sendiri mengizinkan kehidupan kita itu mudah. Ayo teman-teman, aku mengajak teman-teman semua untuk melakukan self-talk yang positif untuk diri kita sendiri, agar kehidupan kita jauh lebih baik, agar kehidupan kita jauh lebih mudah. Kalau misalnya masih belum bisa, terus lakukan switching dari kata-kata negatif langsung ganti jadi positif. Jangan bilang aku nggak bisa, tapi bilanglah bahwa aku akan mencoba, aku akan coba gitu. Dan kalau misalnya itu terus kamu lakukan, nanti kamu akan mengalami lupa kapan terakhir kali kamu berpikiran atau kamu self-talk yang negatif. Kita mulai coba hari ini. Oke teman-teman, thank you udah lihat video aku hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat. See you in my next video. Bye.